Lagi-lagi pelecehan seksual dilakukan oleh petugas medis, kali ini dalam kasus pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum PDID, Dr. Slamet Budiarto, dan juga kita akan menunggu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Bang Ahmad Saroni. Saya akan langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini kan CCTV-nya sudah beredar di media sosial. Apakah PBID sudah melihat video ini dan apakah sudah diketahui saat ini keberadaan dokter oleh PBID? Ya, terima kasih. Kami sudah mengetahui dan kami sudah menghubungi ID cabang Garut tadi pagi, sehingga nanti lagi diproses. Dan saya juga heran kenapa di ruang periksa itu ada CCTV. Tapi kan justru CCTV ini yang bisa membantu terungkapnya kasus pelecehan seksual terhadap pasien, Pak Slamet. Ya, CCTV itu bisa itu kan harus izin pasien ada CCTV kalau di ruang periksa. Gimana? Silakan Pak Slamet. CCTV itu biasanya itu di luar ruang periksa. Kalau di dalam ruang periksa, maka dia harus mendapat izin dari pasien karena itu kan rahasia kedokteran. Tetapi apa yang dilakukan oleh dokter tersebut ya saya kira kalau memang benar kita prihatin lah karena itu melanggar kode etik kedokteran. Tapi gini, Pak Slamet, di luar ataupun terkait dengan keberadaan CCTV, tapi di sini sudah tampak bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2024 lalu. Apakah PBID sempat mengetahui ataupun mendapat laporan terkait informasi ini? Sudah mendapat informasi Kapan itu, dari Pak media Slamet? sosial dan 1 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Kan itu sudah viral mulai hari kemarin ya. Hari tadi kita sudah menghubungi Ketua ID cabang Garut untuk menindaklanjuti tersebut. Dan saya kira itu tidak bisa dibenarkan ya kalau memang dokter terbukti melakukan hal tersebut karena itu melanggar kode etik kedokteran. Kalau ID sendiri menemukan dugaan pelecehan seksual, apakah sudah dipastikan terkait hal ini? Ya itu kewenangan kepolisian ya untuk membuktikan bahwa itu terjadi pelecehan seksual. Kita hanya mengundang dokternya, terus pasiennya juga kalau ada pengaduan kan gitu kan. Jadi kita menunggu hasil dari kepolisian. Kalau dari PBID sendiri sudah memanggil dokter yang bersangkutan? Mestinya ini kan di cabang ya di Kota Garut, Kabupaten Garut. Saya kira ID cabang sudah mengundang, sudah memanggil untuk dilakukan klarifikasi. Untuk izin prakteknya sejauh ini seperti apa? Nah, saya tidak tahu itu kan kewenangan Kepala Dinas Kesehatan ya. Nanti bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan setempat yang mengeluarkan surat izin praktek. Pak Slamet, jika kita tetap masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Namun biasanya jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Sanksi terberat ya secara hukum, apakah masuk kategori perbuatan kriminal atau bukan. Yang kedua, ID kalau melanggar kode etik kedokteran, maka kita proses terhadap pelanggaran etik tersebut. Sanksi terberat ya diberhentikan sebagai anggota ID. Itu sanksi terberatnya. Pak Slamet, ini kan peristiwa terjadi pada tahun 2024, kurang lebih sekitar 10 bulan lalu. Lalu mengapa sampai saat ini dokter tersebut masih memiliki izin praktek, bahkan diduga memang Dinkes ke setempat ini sudah mengetahui peristiwa ini? Ya silakan ditanyakan ke Dinas Kesehatan karena kami belum mengetahui. Kita mengetahui baru beberapa hari yang lalu setelah viral.
Dan nanti saya akan cek lagi ke ID sana, ID Kabupaten Garut ya, untuk mengirimkan laporan kronologis ya. Tapi memang harusnya yang paham tentang izin praktek adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Ya, kalau dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang tepat dan juga akurat tanpa adanya pelecehan seksual? Ya, pertama adalah kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan pembinaan etika terhadap seluruh anggota ID kedokteran, yaitu dokter. Itu kita tidak henti-hentinya akan melakukan pembinaan tersebut. Dan kemudian kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila datang sendirian lebih baik ditemani, kalau nggak ditemani oleh perawat atau tenaga kesehatan lain, sehingga akan mengurangi ekses-ekses hal seperti ini kan gitu. Terhadap dokternya kita juga seperti itu. Tapi semenjak Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 kami sudah nggak punya kewenangan lagi karena tidak ada persyaratan rekomendasi ID dalam surat izin praktek, sehingga kita ya tidak tahu terhadap setiap dokter yang praktek gitu. Kalau sampai saat ini dokter tersebut yang dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan di Garut Jawa Barat itu masih terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia, Pak Slamet? Masih. Terakhir kali melakukan pembaruan izin kapan nih, Pak? Selama dia masih praktek berarti dia terupdate, masih aktif. Oke, pertanyaannya adalah ketika melakukan perpanjangan izin sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, apakah ada assessment yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan dokter ini sudah menjalani praktiknya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan? Ya, menjadi anggota ID itu adalah kita ada asesmen tersendiri, tetapi untuk praktek sebelum Undang-Undang Kesehatan terbit ada namanya rekomendasi izin praktek. Di situ kita melakukan wawancara tentang etika kedokteran di situ. Tetapi dalam perjalanan praktek kan kita tidak tahu bahwa setiap manusia itu kan berbeda-beda, seperti misalnya masuk PPDS di tes kejiwaan sudah lolos, tapi ternyata di perjalanannya dia melakukan seperti itu. Nah, yang utama adalah pengawasan tadi dan edukasi itu tadi kepada masyarakat. Jangan diperiksa dalam kondisi sendirian. Ya. Jadi masyarakat juga harus diedukasi terkait dengan pemeriksaan ketika melakukan di rumah sakit ataupun di klinik. Terima kasih Ketua Umum PDID, Pak Slamet Budiarto, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.